Pagi di Jakarta selalu datang tanpa kompromi. Bunyi alarm dari ponselku memekakan telinga, seolah berusaha menegaskan bahwa dunia tak akan menunggu siapapun yang ingin tinggal di balik selimut. Aku menatap layar yang berkedip. 06.05. 1 menit lebih lama dari biasanya. Aku tidak punya alasan untuk berlama-lama di tempat tidur. Tidak ada yang menunggu sarapan dariku, tak ada yang menyiapkan kopi hangat di meja dapur. Hanya sunyi, dinding apartemen mungil berwarna abu-abu muda, dan suara deru kendaraan dari jalan besar di bawah sana. Aku hidup sendiri sejak lulus kuliah. Kerja di perusahaan media digital yang sibuk dan selalu tampak penting dari luar. Padahal, rutinitasku bisa dirangkum dalam 3 kata. Baca, tulis, kirim. Aku editor konten, bagian gaya hidup, bertanggung jawab untuk menyunting artikel tentang kebahagiaan, cinta sehat, dan hidup mindful. Ironis, karena hidupku jauh dari itu. Sarapan pagiku hanya kopi hitam instan dan sepotong roti tawar. Sambil duduk di tepi jendela, aku membuka ponsel, pesan dari grup kantor, notifikasi aplikasi belanja, dan satu pesan dari mama yang hanya menanyakan kabar dengan 1 kata, "Sehat?" Kupandangi pesan itu lama, lalu kubalas singkat, "Sehat. Kamu?" Aku bukan tipe yang pandai menunjukkan kasih sayang. Bahkan untuk merasa nyaman menjawab, "Aku cinta kamu," saja aku butuh waktu bertahun-tahun. Aku dibesarkan dalam keluarga yang tak biasa membahas emosi. Dan mungkin itu yang membentukku. Jadi seperti sekarang, pendiam. Terlalu berpikir. Selalu merasa salah bicara. Tepat pukul 7.30, aku turun ke lobi. Penjaga apartemen mengangguk kecil, dan aku membalasnya dengan senyum seadanya. Tak ada sapaan. Kami sudah tahu ritme ini. Aku pergi kerja, dia menjaga gerbang. Kami tidak saling mengganggu. Jakarta di pagi hari bukan milik manusia. Ia milik klakson, debu, dan kelelahan yang disembunyikan dengan makeup dan jas kerja. Di dalam mobil online yang membawaku ke kantor, aku memandangi jendela, mencari makna dari gedung-gedung kaca yang menjulang tinggi. Tapi yang kutemukan hanya bayanganku sendiri yang terpantul. "Sudah sampai, Mbak." Aku mengangguk dan turun. Kantor kami terletak di lantai 17 sebuah gedung tinggi, penuh kaca, dingin dan modern. Lift penuh. Aku berdiri di pojok, diam, memutar musik lewat earphone meski tanpa suara, hanya untuk memberi batas antara aku dan dunia. Pagi Alia, sapa Dita, rekan satu timku yang selalu ceria. Pagi. Dita tahu batas, dia tidak banyak bertanya, dan aku menghargainya karena itu. Hari ini seperti biasa, aku menyunting artikel tentang 7 tanda hubunganmu sehat sambil sesekali menghela napas. Lucu, aku yang belum bisa menjalani hubungan sehat, memberi nilai atas tulisan orang lain tentangnya. Lalu, dia datang. Adrian, kepala tim kreatif, karismatik, penuh percaya diri, dan entah mengapa, semua orang menyukainya. Dia bukan tipikal pria yang akan kupilih secara sadar, tapi mataku selalu mengikuti kemana dia berjalan. Pagi editor favoritku. Aku hanya tersenyum kecil. Itu caraku menjaga jarak. Tapi, dia duduk di kursi sebelah, menyodorkan laptop. "Bisa bantu review ini? Ada campaign baru, tulisan kamu paling cocok buat narasinya." Aku membaca sekilas. Cinta adalah keberanian untuk melihat seseorang secara utuh. Lucu. Kalimat pembukanya terlalu manis buat iklan. Komentarku datar. Adrian tertawa. "Justru karena itu aku minta kamu edit. Kamu realistis." Aku mengangguk. Lalu kembali menatap layar. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi wajahku tetap dingin. Ini bukan pertama kalinya dia meminta bantuanku langsung. Tapi tetap saja ada sesuatu dari suaranya yang membuatku ingin mempercayainya. Dan itu berbahaya. Istirahat siang, aku memilih makan sendiri di kantin bawah. Aku duduk dekat jendela, memandangi jalanan di bawah yang tak pernah hening. Aku suka melihat orang-orang asing berlalu lalang. Tidak ada beban, tidak ada sejarah. Kadang aku bertanya-tanya, apakah semua orang menyembunyikan luka seperti aku? Atau
Hanya aku yang terlalu pandai menyembunyikan semuanya sampai-sampai lupa cara membuka diri. Setelah makan, aku kembali ke meja. Di atas keyboardku ada secarik kertas. Tulisanku jadi lebih hidup kalau kamu yang sentuh. Terima kasih. Aku terdiam. Huruf A itu bisa siapa saja, tapi aku tahu, itu dari Adrian. Aku lipat kertas itu dan menyelipkannya di buku catatanku. Aku tahu ini hanya bentuk profesionalisme, atau mungkin strategi kerja tim. Tapi bagian kecil dari diriku, yang belum sepenuhnya sembuh, berani berharap lebih. Malamnya, aku pulang dengan kepala penuh pikiran. Di apartemen, aku mandi, membuat teh, dan duduk di depan laptopku sendiri. Aku membuka folder yang sudah lama tak kusentuh. Cerita Alia. Di sana ada naskah setengah jadi, tentang perempuan yang ditinggalkan dan lelaki yang pergi tanpa penjelasan. Aku tak pernah menyelesaikannya. Terlalu dekat, terlalu menyakitkan. Tapi malam ini, aku menulis satu paragraf. Aku selalu menunggu, bukan karena aku berharap dia kembali, tapi karena aku belum tahu kemana harus melangkah. Tiba-tiba, aku merasa ingin menangis, tapi air mata tak keluar. Seperti biasa, kupandangi layar, lalu menutup laptop. Suara kota masih terdengar samar di luar jendela. Aku tahu hidupku tidak buruk. Aku punya pekerjaan. Aku mandiri. Tapi kadang aku merasa seperti berjalan di lorong panjang, tanpa pintu keluar, tanpa tahu kapan harus berhenti. Dan yang paling menyedihkan adalah, aku mulai terbiasa dengan rasa itu.